Halo, di sini saya akan menjelaskan terkait lab 9, yaitu lab tentang expense pada UDU 16. Sebelum memulai, perlu dipastikan bahwa beberapa modul ini sudah terinstall dengan benar, di antaranya adalah modul expenses, lalu modul purchase, dan modul extra UDU 16 yang sudah ada dari soal lab. Lalu sebagai admin, pengguna perlu melakukan konfigurasi terkait akses atau permission dari beberapa pengguna, di antaranya seperti ini. Atala sebagai senior accountant memiliki tipe expenses yaitu administrator. Lalu Petra sebagai purchasing coordinator perlu memiliki akses expenses administrator. Lalu Hani sebagai bagian dari HR memerlukan expenses yaitu team approver. Lalu Hana sebagai manajer HR juga perlu memiliki tipe, maksudnya akses dari expenses yaitu team approval. Selanjutnya sebagai manajer purchasing atau purchasing coordinator, sini pengguna perlu membuat beberapa expense produk, di antaranya adalah penginapan dengan detail seperti ini, tiket perjalanan dengan detail seperti ini, konsumsi dengan detail seperti ini, serta akomodasi kendaraan dengan detail seperti ini. Lalu dari seluruh per expense produk yang sudah dibuat, perlu dipastikan bahwa expense account yang digunakan sudah sesuai. Di sini saya sudah membuat expense account baru untuk general affairs. Selanjutnya sebagai bagian dari HR, seharusnya ini bukan manajer HR, pengguna perlu membuat beberapa expense baru sebagai berikut. Di sini adalah salah satu contohnya, eh, Happy Hotel yang menggunakan kategori penginapan dengan detail seperti ini. Lalu tiket pesawat dari Jakarta ke Makassar dengan kategori tiket perjalanan dengan detail seperti ini. Lalu taksi bandara dengan kategori akomodasi kendaraan dengan detail seperti ini. Lalu tiket pulang dari Makassar ke Jakarta dengan kategori tiket perjalanan detail seperti ini. Serta terakhir makan malam dengan kategori konsumsi dan detail seperti ini. Lalu sebagai karyawan yang terkait dalam untuk lab expense ini, pengguna dapat melihat daftar pengeluaran yang dimiliki serta membuat laporan terkait pengeluaran tersebut dengan menekan create report di bagian sini. Dan dapat dilihat semua pengeluaran yang sudah dibuat oleh dari bagian divisi HR ke employee tersebut, seperti makan malam, tiket pesawat, taksi bandara, tiket pesawat, dan happy hotel tadi. Dan juga terdapat total pengeluaran yang dikeluarkan di sini dan di bawah. Lalu berikut adalah hasil laporan yang sudah dibuat. Lalu selanjutnya, sebagai manajer, pengguna perlu melakukan persetujuan terkait laporan pengeluaran yang diajukan dan tampilan akan menunjukkan bahwa status laporan sudah menjadi approved. Seperti ini, sudah approve. Lalu selanjutnya, sebagai senior accountant, seharusnya pengguna perlu membuat sebuah journal entry terkait laporan tersebut. Namun pada tahapan ini saya menemukan error saat melakukan posting ke journal entry karena pada UDU saya tidak ada jurnal sama sekali untuk dipilih di bagian expense journal. Seperti ini tampilan error saya, karena di sini saya belum memilih expense journal untuk accounting entries ini. Namun ketika saya berusaha untuk memilih expense journalnya, saya tidak memiliki jurnal apapun. Dan ketika dilihat di sini juga jurnal masih kosong. Maka dari itu saya tidak bisa melanjutkan ke tahapan selanjutnya. Selanjutnya saya akan masuk ke bagian konklusi. Di sini ada perbedaan dari expense dan juga expense product dan juga expense, di mana expense product ini merupakan pengelompokan umum dari sebuah pengeluaran, sedangkan expense sendiri merupakan rincian dari kategori pengeluaran tersebut. Contoh konkretnya adalah untuk expense product, salah satu contohnya adalah transportasi, dan untuk expense, contohnya adalah taksi bandara. Lalu untuk langkah-langkah ketika laporan persetujuan ditolak, eh, langkah pertama adalah meninjau kembali terkait detail laporan dan memastikan tidak ada kesalahan atau kelengkapan yang terlewat. Lalu, memperbaiki atau melengkapi laporan tersebut terkait feedback dari manajer atau seseorang yang menyetujui atau menolak laporan tersebut.
lalu mengajukan ulang laporan yang sudah direvisi tersebut untuk persetujuan. Lalu untuk alasan umum dari penolakan pengajuan biasanya adalah terkait ketidakcocokan data atau dokumen pendukungnya tidak lengkap serta laporan yang tidak sesuai dengan kebijakan perusahaan. Lalu beberapa pengeluaran yang mungkin dicakup dalam pengeluaran divisi HR, diantaranya adalah biaya pelatihan dan pengembangan karyawan atau untuk training. Lalu pengeluaran untuk perekrutan, seperti iklan untuk lowongan kerja atau tes psikologi, serta biaya untuk kesejahteraan karyawan, seperti subsidi kesehatan atau tunjangan kerja. Lalu berikut merupakan tampilan dari relasi DB visualizer saya. Di sini saya melihat dari tabel HR expense, dan di sini dapat dilihat bahwa tabel HR expense ini berhubungan dengan beberapa tabel lain, di antaranya adalah HR expense, approved duplicate trail, HR expense, refuse wizard trail, HR expense split, HR expense split wizard, account move line, dan expense tax. Mungkin sekian saja tutorial atau video saya ini. Terima kasih.